Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait e-kinerja ya Bapak Ibu. Nah, ada satu tombol urgen nih Bapak Ibu. Nah, kita ketahui ya, ketika perencanaannya Bapak Ibu RHK-nya sudah disetujui oleh atasan, nanti tampilan di PMM-nya Bapak Ibu di bagian kinerja itu seperti ini. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan ya, jadi cek, pastikan sudah tampil seperti ini. Lalu pilih, pastikan Bapak Ibu tekan cek perencanaan kinerja. Nah, akan ditampilkan hasil kerja utama. Kalau ada penyesuaian dari atasan, nanti atau ada koreksi akan muncul ada penyesuaian dari atasan, Bapak Ibu pilih cek. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik ke kerja tambahan. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini, hasil kerja tambahan Bapak Ibu yang sudah disetujui. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu pilih perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Bisa jadi ada penyesuaian dari atasan, bisa jadi tidak, Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Nah, ada satu tombol terakhir, karena selama ini banyak yang guru mengira bahwasanya setelah mengajukan ke atasan, itu sudah beres, tinggal menunggu pelaksanaan observasinya atau persiapan observasi. Ternyata setelah kepala sekolah dalam hal ini menyetujui RHK-nya Bapak Ibu harus buka kembali RHK-nya di PMM-nya masing-masing, lalu ikuti prosedur yang kami sudah sampaikan tadi, dan terakhir Bapak Ibu tekan tombol sepakati Bapak Ibu. Tekan tombol sepakati di pojok kanan bawah. Ya, banyak guru yang mengabaikan ini ya. Jadi Bapak Ibu pastikan pahami ini. Nah, selanjutnya satu poin yang perlu Bapak Ibu pahami terkait informasi dari Dirjen GTK Kemdikbud, bahwasanya 3 kelebihan pengelolaan kinerja di PMM yang perlu kita pahami, karena banyak teman-teman guru yang curhat di media sosial ya terkait banyak hal. Nah, ada pemberitahuan dari Kemdikbud ya. Yang pertama, kinerja melalui PMM ini lebih praktis karena 15 menit saja untuk merencanakan kinerja itu sudah bisa Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu tetap mengisi SKP kan seperti itu. Dan sejak sebelum ada PMM, SKP-nya itu kinerja itu kan diisi di website BKN. Nah, sebelumnya penyusunan SKP itu dilakukan secara manual karena belum ada isian yang kontekstual dengan profesi guru sehingga cenderung menghabiskan waktu. Nah, sekarang dengan adanya PMM, setelah adanya PMM, cukup Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja dan perilaku kerja di PMM tanpa perlu diketik manual. Hanya butuh 15 menit lebih cepat dibanding menunggu jemuran kering, bahasanya Dirjen GTK. Jadi memang kan platform ini sudah menyediakan template ya, Bapak Ibu tinggal pilih-pilih sesuai dengan perencanaannya Bapak Ibu masing-masing. Jadi lebih praktis. Yang kedua, kinerja di PMM ini lebih relevan. Kenapa? Karena sebelumnya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah masih mengikuti pengelolaan pegawai ASN secara umum, belum spesifik pada praktek kinerja yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Ya, kita katakan kan SKP kita selama ini itu masih lingkup ASN umum, seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya PMM, praktik kinerja direncanakan itu sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan dukungan rapor pendidikan untuk menciptakan dampak baik pada praktik kinerja. Jadi bukan hanya spesifik ke guru, tapi juga spesifik ke satuan pendidikan dalam hal ini karena kan terintegrasi, terbaca di rapor pendidikan Bapak Ibu. Seperti itu. Pelaksanaan kinerja Anda juga akan dinilai sesuai kondisi lewat observasi oleh atasan. Seperti itu. Jadi lebih relevan. Yang ketiga, lebih berdampak. Guru dan kepala sekolah bisa rasakan manfaat kualitas belajar murid meningkat. Kalau sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kinerja di PMM, penilaian itu bersifat umum dan belum kontekstual dengan peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah sehari-hari. Sekarang di PMM, penilaian kinerja itu berdasarkan observasi. Ini memberi peluang bagi pendidik untuk refleksi dan melakukan perbaikan. Dengan begitu, kualitas pembelajaran murid bisa terus meningkat. Jadi, lebih praktis, lebih relevan, dan lebih berdampak. Dan kami pribadi sepakat dengan kinerja di PMM, karena ini memang sesuai dengan yang
dibutuhkan guru ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu terbebani dengan narasi yang beredar berburu sertifikat. Tidak sebenarnya, karena kan yang dibutuhkan minimal 32 poin. Kalaupun Bapak Ibu misalnya menggunakan sertifikat total, mengikuti kegiatan praktik baik misalnya, kegiatan pelatihan misalnya, kan satu pelatihan itu 8 poin. Ya, jadi Bapak Ibu hanya butuh 4 sertifikat. Itu pun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menggunakan poin-poin yang lain, kegiatan-kegiatan misalnya penggerak komunitas dan sebagainya. Jadi tidak menutup harus sertifikat. Jadi jangan terbawa arus narasi kegiatan guru berburu sertifikat sehingga harus meninggalkan siswa di kelas. Tidak juga menurut kami, karena tidak mungkin setiap hari Bapak Ibu berkegiatan. Ini tidak dituntut setiap hari untuk guru ikut pelatihan, tidak juga. Yang penting sudah memenuhi minimal 32 poin, maka itu sudah mencukupi, seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama tadi ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu RHK-nya sudah disetujui oleh kepala sekolahnya Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu tidak lupa tekan tombol sepakati di e-kinerja. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang perlu kita syukuri kinerja di PMM ini karena ada 3 faktor. Yang pertama, lebih praktis, yang kedua lebih relevan, dan yang ketiga lebih berdampak. Ini dokumen atau slide yang kami dapatkan dari media resmi Dirjen GTK yang kemudian bisa menjadi referensi semua guru di Indonesia. Ya, di semua jenjang tentunya, karena media sosial resmi inilah yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan atau Dirjen GTK untuk menyampaikan informasi. Ya, kami kutip dari sana, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Tentu ada koreksi, ada masukan, ada saran, atau ada argumentasi dari Bapak Ibu terkait kinerja ini. Silahkan kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.